Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlupa kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. By the way, tadi malam kita telah mendengarkan hasil sidang isbat yang bahwasannya Lebaran jatuh pada esok atau hari ini yang ikut pemerintah masih menunaikan ibadah saum seperti yang saya umumkan pada kemarin, ada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya. السلام عليكم يا أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Misalkan saya hendak menjalankan kuliah kerja nyata, karena sekarang saya duduk di semester 6. Maka dari itu bagaimana caranya kalau seandainya kelompok KKN saya bercampur baur antar jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan? Maksudnya cara supaya keimanan semakin meningkat, atau supaya mampu istiqomah walaupun sedang menjalankan KKN? Cinta terhadap lawan jenis itu fitrah, akan tetapi dilampiaskan sesuai dengan syariat Islam. Misalkan dilampiaskan dengan cara menikah. Atau kalau tidak mampu menikah, disunnahkan untuk berpuasa. Karena puasa atau saum tidak hanya menahan kebutuhan, tetapi juga menahan keinginan, termasuk keinginan birahi. Atau cara melampiaskan cintanya itu sesuai tertera pada judul film atau judul lagu, yakni halalkan atau tinggalkan. Maksudnya apa? Halalkan dengan penuh tanggung jawab sebagai suami atau istri, ataupun tinggalkan dengan penuh keikhlasan. Dan akad itu seperti dua kalimat syahadat. Aku bersumpah, bla 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 bla. Atau dipledokan, saya terima nikah dan kawinnya antara, atau kalau nggak mampu nikah, ya disarankan berpuasa. Maksud berpuasa itu apa? Cinta yang kalian pledoin itu wajib dipendem sampai hilal datang, sampai jodoh menjemput kalian. Begitu juga selama proses ta'aruf, tetap saja tidak diperbolehkan bersentuhan fisik. Terus gimana kalau yang lain masih kuliah? Terutama yang hendak menjalankan KKN, disarankan perwakilan dari sesama jenis yang bertugas merantau. Sedangkan sesama perempuan itu bertugas sebagai penulisan. Begitu juga dengan kalau bimbingan, yang datang itu perwakilan aja, tapi sesama jenis. Kalau perlu rapat, itu disarankan daring dalam jaringan. Dimakruhkan luring. Itu hukumnya makruh, karena berpotensi terjadinya fitnah. Apa contoh fitnah tersebut? Bukan fitnah bahasa Indonesia. Contohnya adalah iri dan dengki. Iri terhadap pacarnya. Entah itu pacarnya diambil orang, ataupun pacarnya selingkuh. Berarti yang punya jule cemburu dong. Karena julenya selingkuh. Tapi kalau perlu luring, kalau perlu offline, maka rapat tersebut itu seperti pengajian. Maksudnya laki-laki pisah dengan perempuan. Kalau bisa laki-laki duduk bersebelahan dengan perempuan. Tapi dosen pembimbing itu
di tengah-tengahnya. Itu sih saran dari saya, atau enggak laki-laki pisah dengan perempuan, tapi dosen pembimbing di tengah-tengahnya. Misalkan laki-laki satu baris dan perempuan juga satu baris. Dan bentuknya, bentuk kelompok KKN itu jangan seperti halakoh, jangan bentuk lingkaran, tapi bentuknya baris per baris. Itu sih dari saya, mudah-mudahan menjawab untuk si Kledia. Terima kasih. Ada lagi kah yang ingin bertanya? السلام عليكم يا أستاذ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Di antara acara buka bersama terdapat ajang pamer pencapaian. Bagaimana cara menghadapinya? Bukber itu apa? Buka bersama. Emang buka bersama itu ngebahas tentang apa? Ada yang bahas adu pencapaian lah, pamer pencapaian lah, sama halnya dengan lebaran. Misalkan yang belum nikah itu ditanya kapan nikah. Terus kalau udah nikah malah ditanya kapan punya anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebajikan, niscaya mereka bersedih hati. Misalkan Anda menasehati orang-orang yang sedang pacaran, maka nasihat tersebut itu diduga menampar mereka. Nasihat tersebut itu diduga menyinggung mereka yang sedang pacaran. Ataupun ketika menasihati orang yang lagi mabok, nasihat tersebut malah diduga menakut-nakuti orang-orang yang melakukan maksiat. Yang namanya taksuhum itu yang berarti menakut-nakuti mereka. Atau surat Al-Isra ayat 7. Faiza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyad. Hingga apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Intinya sa'a itu amat pledolah. Kalau yasu itu berarti menakut-nakuti, menampar, mengkritik pula, apalagi menyinggung. Misalkan sa'ama yahkumun. Kata sa'a itu apa? Mengkritik. Sa'ama yahkumun, amat buruklah apa yang mereka tetapkan. Misalkan pas bukber atau lebaran, ketika ditanya, kamu kerja di mana? Kamu kerja sebagai apa? Terus, jika seandainya orang lain menjawab, saya kerja sebagai dai, saya kerja sebagai ustadz, saya kerja sebagai eh, kiai haji, ustadz, ataupun raden itu kerja sebagai calon dosen agama, guru agama, guru ngaji. Terus yang bilang Masya Allah Tabarakallah itu dan jawaban Raden tersebut itu menakjubkan mereka. Masya Allah Tabarakallah. Di mana tuh ayat yang berikutnya? Wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu ditimpa musibah, mereka bergembira karenanya. Misalkan Raden belum dapat kerja, mereka bergembira karenanya. Kalau pledonnya itu
bukber ataupun lebaran itu ngebahas ajang pamer pencapaian. Seolah-olah mereka ngadain arisan untuk nentuin siapa yang lebih pledok pencapaiannya, yang lebih baik pencapaiannya, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanannya. Kalau ada yang belum dapat kerja, ya udah dieliminasi. Ing tusibukum sayyi'atun, yang yakni belum dapat kerja, ya frohu pihak. Ada yang bergembira atas apa yang telah diusahakan oleh diri mereka sendiri. Maksud yafrohu biha itu mereka bergembira seolah-olah pencapaian mereka itu paling pledok di antara orang-orang yang sedang bekerja keras ataupun orang-orang yang belum dapat kerja. Jadi begitulah susunan acara buka bersama ataupun lebaran. Intinya, ing tusibukum sayyi'atun, yang belum dapat kerja, yang ditimpa musibah, yang kehilangan barang-barang berharga itu yafrahu pihak malah dikatain kasihan deh loh, rasain loh. Ataupun yang belum dapat kerja, yang belum nikah itu ditanyain kapan nikah, kapan kamu kerja, kapan punya anak. Dan cara mencegah supaya terhindar dari hal-hal yang pledok, maka perhatikan dua ayat sebelumnya, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang benar-benar beriman, la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad padatil bagda'u min afwahim. Janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Kalau gitu sampai sekarang aku belum dapat temen yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun teman saya itu orang-orang yang yang sedang ikut halakoh merencanakan masa depan akhirat. Teman saya yang halakoh itu laki-laki semua. Mana ada perempuan? Kalaupun ada perempuan, ntar yang ada baper deh. Maksud pitonata min tunikum itu, tuni itu selain di luar kalangan, maksud kalangan itu agama, seagama, semukmin, seiman, maksudnya. Jadi intinya janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang selain seiman kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Misalkan teman-teman kalian tuh ngajak mabok, ya kalian harus ngapain tol? Waktu manitum itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka mereka suka menanyakan hal-hal yang menyusahkan Raden. Kapan Raden nikah? Kapan Raden kerja? Itu yang dipledoin. Karena takutnya kalau udah masuk circle seperti ini, nanti yang ada susah lepasnya. Contohnya, si Alsa Hendrawan itu keluar Esa gara-gara perempuannya. Kemudian itu Napoleon Bonaparte itu keluar Esa gara-gara circle yang pledok
circle yang buruk, circle yang tidak seiman. Lalu yang kemudian itu si Fadila Isna itu keluar dari kajian Pak Ferry Arinal gara-gara ikhtilat. Yakni apa ikhtilatnya? Elmira, Rafa, Rizkia Rahma, Nur Jannah. Itu saja jawaban saya pada si Prakada Lavio. Terima kasih untuk dua orang yang bertanya. Tak terasa waktunya sudah hampir mau berbuka. Untuk itu saya cukupkan. Dan sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Summa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.